bahwa ketika ada musibah itu solusinya cuma dua. Musibah atau bala atau sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita yang mungkin jalan keluarnya belum ketahuan. Itu cuma dua solusinya. Apa? Pertama, masalah itu bisa diselesaikan ada kalanya atau selesai dengan sendirinya. Ya udah. Diikutin aja alurnya. Kita udah berupaya ikhtiar, ternyata belum ketemu. Ya nanti tunggu aja nanti insya Allah. Sambil kita tetap tidak mengurangi ketaatan kita kepada Allah. Ya. Nah itu karena apa? Dia putus asa. Dia merasa nggak kuat, padahal kalau dia meyakini masalah itu bahwa masalah itu pertama akan selesai dengan sendirinya aja. Yang penting dia berikhtiar, tawakal sama Allah, gitu doang tugasnya kita manusia. Dia udah berusaha, ya udah sambil ibadah minta sama Allah, ya udah mau diapakan, ya udah nanti terserah gimana hasilnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihim wa bikum fid darain. Allahumma asma' ma sami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik walhamdulillahi rabbil alamin. Wal maqalatu saniyatu wassalasuna qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula maqalah yang ke-32, nasihat yang ke-32 itu bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Idza kana aija'a kana bi mana ja'a, kana bi mana ja'a. Yaumul qiyamati yudha'ul mizanu fayu'ta bi ahli sholati fayuwaffawna ujurahum. Idza kana aija'a yaumul qiyamati, apabila kana bi manaja'a telah datang, ya. Yaumul qiyamati, nanti hari kiamat. Yudha'ul mizanu, maka itu diletakkan pada mizan timbangan amal itu. Di hari kiamat datang, nanti amal-amal diletakkan di timbangan itu. Fayu'ta bi ahli sholat, maka didatangkan dengan orang-orang yang ahli solat, orang-orang ibadah solat. Fayuwaffawna ujurahum, lalu disempurnakan atau diberikan balasan, yaitu pahala-pahala mereka, ya. Yang di dunia solatnya nggak pernah ketinggalan, ya. Apalagi jamaahnya dijagain, ya. Ketinggalan jamaah kayaknya nyesel sekali, ya. Nanti akan di yaumil kiamah pahala-pahala sholat itu akan ditaruh, amal-amal sholat itu akan ditaruh di timbangan, akan diberikan pahalanya. Ayyu'tauna ujuragum kamilatan, artinya mereka akan diberikan pahala mereka kamilatan, keadaannya sempurna, enggak dikurangin. Allah mah enggak zalim, tidak dikurangi sedikit pun apa yang telah kita lakukan, baik kebaikannya akan disempurnakan. Kalau kesalahan, kalau nanti dimaafkan oleh Allah, manda Allah ampuni, hilang kesalahannya. Itu nggak ada yang dia berbuat oleh Allah itu zalim kepada kita, menganiaya kepada umatnya, itu nggak ada.
Cuman kitanya itu udah yang mendolimi diri sendiri gitu ya. Diri soroh sholat, ogah-ogahan. Kalau lagi kepentok masalah aja baru rajin ke musola, iya, rajin sholat, iya, masalah selesai hilang lagi. Kan banyak problem di musola itu orang ketika apa kumpulnya di musola itu karena apa? Kadang orang rajin tiba-tiba rajin ngaji, istrinya lagi hamil, kadang begitu tuh. Kalau musola kenapa? Di musola terus kenapa? Karena lagi ada masalah ya. Di musola terus karena ada masalah. Jadi tempat mengadu masih bagus sih tempat ngadunya di musola ya. Masih bagus mengadunya, larinya dia ke tempat ibadah lebih bagus daripada dia lari atau mengadu ke tempat yang tidak benar. Jadi nambah kemaksiatan dosa aja lagi. Solusi tidak dapat, masalah baru akan timbul ya. Iya itu. Masih mending ya. Terus bil mizani di mizan di timbangan itu tsumma yu'ta bi ahli saum, kemudian didatangkan ya bi ahli saum dengan orang-orang yang ahli puasa, wa fi nusakhin bi ahlil haji, dalam kitab naskah yang lain dengan yaitu didatangkan dengan ahli-ahli haji ya, didatangkan amal-amal haji, amal-amal puasa di atas mizan, di atas timbangan, fayuwaffauna ujurahun bil mizan, maka mereka atau lalu mereka diberikan pahala balasan ya, pahala mereka bil mizani di timbangan itu. Orang sholat nanti di sana diberikan pahala sholatnya. Orang puasa, orang haji nanti di yaumil kiamah diberikan pahalanya puasa dan hajinya. Terus tsumma yu'ta bi ahlil bala, kemudian yaitu didatangkan dengan ahli bala, orang yang tertimpa musibah bala, la yunsabu lagum mizanun, maka tidak dipasang ya, langsung sabu tidak ditegakkan lahum kepada orang ahli bala itu mizan, yaitu pada mizan itu, timbangan itu. Pahalanya nggak ditimbang di situ, nggak ditaruh di situ, amalnya tidak ditaruh di timbangan itu. Wala yunsyaru lagum diwanun, dan tidak dibuka lagum kepada mereka diwanun, di lembar-lembar catatan amalnya, artinya jaridatul hisabi, yaitu catatan hisab. Lah terus taruh di mana tuh amal-amalnya itu? Tidak ditaruh di mizan ya. Tidak dibuka catatan amalnya. Fayuwaffauna ujurahum, karena apa? Fayuwaffauna ujurahum, mereka akan diberikan balasan pahala mereka bi ghairi hisabin, tanpa diperhitungkan, tanpa dihitung. Karena pahalanya orang yang tertimpa musibah dan bala, kalau dia nerimain apa yang dia terima dan tidak mengurangi dia ibadahnya dia dan tidak menyalahkan Allah, dia sabar terhadap musibah itu, pahalanya ternyata luar biasa. Makanya itu jauh daripada pahala-pahala yang lain itu. Artinya apa? Ada di mahsurin, artinya yaitu tidak ya, tidak terhitung ya, sejumlah yang dihitung, biwirnya sejumlah yang dihitung, ada di mahsurin sejumlah yang dihitung. Hatta yatamanna ahlul afiyati, sampai-sampai berharap orang-orang yang selamat dari musibah, orang-orang yang selamat dari bala, laukanu bimanzilatihim, ya seandainya mereka itu seperti sama kedudukan daripada orang-orang yang tertimpa musibah bala itu ya. Tapi kita mah jangan minta ya. Jangan minta ya. Kalau tertimpa ya kita husnudzon sama Allah. Intinya kita husnudzon sama Allah, jangan suudzon. Suudzon buruk sangka sama Allah, dosa besar, enggak boleh. Ya namanya kadar musibahnya orang itu kan beda-beda. Intinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa seseorang di luar kemampuannya itu. Pasti.
Ya levelnya kita, ya ujian musibah seperti itu. Levelnya pemimpin, ya beda lagi. Pejabat beda lagi, presiden beda lagi. Ya beda-beda semuanya. Sesuai. Tetapi semua itu di batas yang wajar, batas ukuran yang mana manusia itu pasti akan sanggup menjalani daripada musibah itu. Karena Allah tidak akan membebani jiwa seseorang di luar kemampuannya. Ya, intinya ada seorang ulama mengatakan bahwa ketika ada musibah itu solusinya cuma dua. Musibah atau bala atau sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita yang mungkin jalan keluarnya belum ketahuan. Itu cuma dua solusinya. Apa? Pertama, masalah itu bisa diselesaikan ada kalanya, atau selesai dengan sendirinya. Ya udah, diikutin aja alurnya. Kita udah berupaya ikhtiar, ternyata belum ketemu. Ya nanti tunggu aja, nanti insya Allah. Sambil kita tetap tidak mengurangi ketaatan kita kepada Allah. Ya. Nah itu karena apa? Dia putus asa. Dia merasa nggak kuat, padahal kalau dia meyakini masalah itu bahwa masalah itu pertama akan selesai dengan sendirinya aja. Yang penting dia berikhtiar, tawakal sama Allah, gitu doang tugasnya kita manusia. Dia udah berusaha, ya udah sambil ibadah minta sama Allah, ya udah mau diapakan, ya udah nanti terserah gimana hasilnya, seperti itu. Ya ada tempat saya juga ada tuh, suaminya tukang ojek, kayak itu kecelakaan. Mana kita ngojek juga, ada tukang ojek juga aja kesinggung juga. Tukang ojek kecelakaan. Iya, ketika tukang ojek kecelakaan tuh meninggal, istrinya bingung kak, bahasa di mana? Mungkin bayangan dia siapa yang menopang kehidupan dia ini, udah gitulah seperti itu. Akhirnya dia bunuh diri juga. Bunuh diri. Jadi kan malah jadi kacau balau kan kayak gitu seperti itu. Ya karena belum dijalani udah takut duluan. Ya kalau udah dijalanin toh ya ini gitu loh. Konsep keimanannya juga kurang. Iya, makanya itu ya sandarkan, makanya kan diantara bergaul dengan orang-orang soleh, ikut-ikut di dalam pengajian, minta nasihat kepada orang-orang yang paham tentang agama, itu kan penting tujuannya Pak, untuk memberikan semangat. Ya elokkan sih orang hidup nggak ada rezekinya sih. Pasti ada rezekinya. Kalau masalah nanti bisa beli motor, beli mobil itu urusan lain. Tapi kalau urusan makan zaman sekarang mah insya Allah orang bisa makan semuanya. Nasi mas sayur ya, kalau lauknya nanti bisa daging atau opor apa itu malah lain. Yang penting ada nasi, ada sayur, ada lauk, insya Allah iya. Syukur-syukur ada nasi, ada ayam, ada daging, ada telur, ada ya komplit itu namanya. Iya. Iya, hal seperti itu. Nah, itu karena apa? Dia keburu ngambil keputusan. Kan wala tayasu mir rahmatillah. Jangan kalian sekali-kali yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Waduh, dosa besar tuh setelah syirik itu. Satu liang dong kalau gitu. Waduh, kalau ya enggak sih, jadi tidak berapa lama gitu seperti itu. Hal seperti itu kan repot nanti. Kalau orang putus asa itu ya naudzubillah min dzalik, berarti kan su'ul khotimah. Kalau udah seperti itu harapan nanti dia akan mampir ke surganya Allah ya waduh, naudzubillah min dzalik, kemana gitu. Karena putus asa. Apanya? Jauh. Apa? Ya bisa kita bayangkan begitu lain. Ngeri, jangan sampai. Ya susah di dunia udah cukup lah gitu. Jangan sampai susah itu dibawa ke sana, ya jangan. Tapi kebanyakan kan yang kayak gitu kayak misalnya beli pinjol gitu kan, kayak gitu. Iya benar begitu. Iya zaman sekarang benar. Zaman sekarang itu kan zaman sekarang itu terlepas itu ya. Jadi karena seorang itu banyak mengikuti keinginan hawa nafsunya daripada kebutuhan pokoknya dia seperti itu. Ketika udah terlibat ini, ya udah solusinya gimana? Ya hadapi dengan cara apa, dengan nego, dengan apa, dan dia tidak akan mencari lubang lagi dengan cara meminjam ke tempat yang sama lagi. Ya kan, karena hanya keledelah ketika dia jatuh di lubang yang sama. Udah terlibat pinjol, nyari pinjol lain lagi untuk nutupin ini. Ya gimana, ngegunung. Utang 5 juta jadi 100 juta. Bisa kan? Ya saya mulai dapat cerita dari ponakan saya tuh waktu di Malang, nggak tahu sih. Jadi dia aplikasi ya pinjol gitu. Ketika dia ini iseng-iseng masukin data iseng-iseng gitu, dia cuma pengen lihat doang gitu. Nggak taunya itu masuk, dan masuknya itu dia kayak semacam ada jaringannya kayak multi level, tidak ada pinjol itu ada beberapa pinjol gitu.
ketika diklik itu munculnya 8 pinjol itu memberikan persetujuan semuanya. Nah, akhirnya dia bingung kan. Nah, jangka waktunya waktu kan cuma jangka pendek, jangka seminggu doang. Iya, seminggu dia mau balikin, ya dia kelang kabut. Langsung pinjamnya 1 juta, misalkan potongannya kan bisa 800 apa berapa itu potong langsung gitu. 800 berapa? 400 ya? 400 potong langsung gitu. Dan harus kembalikan itu. Lah gimana? Dia dalam seminggu dia membalikan 8 pinjolnya itu. Sampai kebingungan juga tuh. Kita membalikin hari itu juga saat itu juga kita telepon nggak mau. Iya, mau udah sindikat sih. Kadang ya. Langsung balik gitu. Iya, ngeri. Jangan sampailah ya. Jangan sampai. Yang udahlah ditobatin. Iya. Jadi solusi. Ada Pak Cipta, tenang, ada Pak Cipta. Ya. Kalau masalah hitungan tanya Pak Cipta aja deh. Iya. Iya, udah. Kita jangan ibadah. Nah itu, jadi pahalanya orang-orang yang tertimpa musibah ketika dia sabar, tabah menghadapi ujian itu bi ghairi hisabin, yaitu ada di mahsurin, yaitu tidak terbatas hitungannya pahalanya itu. Hatta sampai orang yang selamat sampai ada sebuah ungkapan bahwa ingin seperti mereka seperti itu. Falau masdariyatan, launya itu huruf masdariyah min kasrati sawabillahi ta'ala alaihim, karena saking banyaknya pahala dari Allah atas mereka. Tapi jangan minta. Ya kita doanya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya, minta ampun sama Allah ya, minta dikasih keselamatan, kesehatan, afiyah ya, sehat jasmani dan rohani ya. Ya, jasmaninya sehat, rohaninya sehat, dompetnya juga sehat. Ya, penting itu. Iya, jangan sampai ya sehat badannya doang, dompetnya nggak sehat juga, nanti kadang juga bingung juga tuh. Ya kita nggak usah mulung-mulung, yang penting dompet sehat, badan sehat, udah gitu ya. Ibadah lancar, udah itu aja dah. Jangan neko-neko lah. Masalah nanti pengen punya Ferrari mau urusan 100 itu mah. Iya. Nah, itu. Wal maqalatu salisatu wassalasuna, dan ada makalah yang ke-33, bermula makalah atau nasihat yang ke-33 an ba'dil hukama'i, yaitu dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah adalah orang yang antara ucapan dan perbuatannya itu sesuai dengan sunnahnya Nabi. Omongannya sinkron dengan hatinya. Dia termasuk bagian daripada min ba'di waliyullah ya, wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah. Yastaqbilu ibnu adama arba'an nubuhatin. Anak manusia nanti itu akan menghadapi 4 perkara, yang perkara itu bersifat nanti akan dipaksa atau akan dirampas haknya manusia itu. Manusia akan menghadapi 4 perkara yang akan merampas pada dirinya itu. Bidhamin nuni wahiyya allati taglibuhu, dengan dibaca dhammahnya nun, nubuhat ya. Dan dia itu adalah yang bisa mengalahkan di atas anak manusia itu. Apa di antaranya? Nanti manusia akan dirampas oleh 4 perkara itu. Yantahibu ayyakhudhu bil qahri malakul mauti. Yang pertama adalah diantaranya akan merampas. Artinya yakhudhu bil qahri, mengambil dengan cara paksa siapa? Malakul mauti. Malaikat maut udah datang mah udah nggak ada, lu peduli mau apa nggak mau, betot aja. Udah waktunya ya. Udah waktunya mah dibetot aja. Kontraknya udah habis kontrakannya. Iya. Kontrakannya udah habis ya dipetot aja. Mau peduli mau di mana. Kalau nggak jadi di situ berarti belum tempatnya di situ, nanti ditunggu di tempat yang lain. Apa yang akan ditarik paksa atau dirampas itu? Rohahu, akan rohnya. Wayantahibul warasatu, ketika orang sudah ditarik paksa oleh malaikat maut, dia ninggalin harta, ninggalin banyak pundi-pundi kekayaan. Direbut juga, dipaksa, dirampas juga, ditarik paksa juga siapa? Oleh ahli warisnya. Ketika dia udah meninggal, ketika tidak ibaratnya tidak ada saling mengalah, misalkan seperti apa, ada tinggalan-tinggalan yang ada yang menguntungkan dan tidak, dibuat rebutan itu. Yantahibul warasatu, maka akan menarik juga ya. Menarik juga
warasatu ahli warisnya, ya. Dari apa hartanya dibuat rebutan? Bifathati jam'i warisin, bifathatin artinya jam'u warisin. Warasa itu adalah jamaknya dari waris. Dia akan menarik oleh ahli warisnya apa? Malahu, hartanya itu, ba'da mautui, setelah matinya daripada itu si mayit itu. Wayantahi buddudu jismahu, dan akan menarik atau merampas, ya, merampas, menyerobot adudu oleh itu ulat dan belatung yang ada di alam kubur, jismahu, akan jasadnya itu. Di mana? Fil qabri, di alam kubur. Nah, makanya ada sebuah hadis tuh, ya, yang diriwayatkan dari sahabat Anas, kau kamakol yatba'ul mayyita salah satu, mayit akan diikuti oleh 3 hal. Ketika mayit meninggal mau dikuburkan, ada 3 perkara yang ngikutin dia. Apa semuanya? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, istrinya, keluarganya, nganterin semua. Teman-teman akrab nganterinnya, hartanya, dia punya motor, dia punya mobil, ikut nganterin semua tuh. Sama amal-amalnya ikut semuanya. Ya. Fajarji usnani wa yabqa wahidun, yang 2 pulang, atunya tinggal. Yang pulang siapa? Yang dulu suami istrinya janji, bang, saya kalau nggak ada, saya nggak bisa, bang, saya cinta sama abang, hidup saya sehidup semati, bang. Pokoknya kalau abang mati, saya juga nggak bisa hidup begini, bang. Ya, atau begitu kan? Nih giliran suaminya ada dikotong di masjid yang lahat, suruh bora-bora suruhin jebur gitu, udah minggir gitu ya. Udah diinjek-injek, nggak ada yang nginjek lagi gitu kan. Ya, nangis di situ. Iya, jarak sebulan udah mulai bersolek lagi. Waduh, sebelah tuh. Padahal iddatul wafa itu ada itu. Iddahnya wafa itu 4 bulan 10 hari. Harusnya tuh. Iya, jadi perempuan tidak boleh dalam arti kata berhias yang sangat menonjol. Kalau sebatas untuk ini nggak apa-apa. Keluar rumah kalau tidak darurat nggak apa. Kalau kerja ya mau nggak mau kerja kan. Terus nggak boleh nanti ada upaya-upaya PDKT sama orang. Bahkan si laki-lakinya pun juga tentang lagi baru ditinggal sama suaminya udah mulai lirik-lirik lagi. Bahasa sindir-sindir itu nggak boleh tuh. Biar bahasa sindiran itu juga nggak boleh tuh ketika iddahnya belum habis. Ya tunggulah, sabarlah. Iya, itu masalahnya di situ tuh. Ya. Orang mana masih menor begitu loh, gimana ini? Waduh. Jadi buat sindiran atau kata-kata rayuan yang sifatnya menjurus kepada ke arah pernikahan atau apa, itu diharam, nggak boleh ya, nggak boleh ketika iddahnya belum habis. Tungguin, sabar. Kalau anak gadis nggak apa-apa Ustaz ya? Apa aja? Kalau mau anak gadis malah nggak apa-apa ya? Anak gadis, ya nggak apa-apa, buat serius saja. Saya debat sindir, terus dia niat untuk diituin, ya nggak apa, sebatas itu. Tapi ya nggak boleh diajak jalan bareng, ya nggak boleh. Iya. Jalan bareng, makan bakso baru, traktir, di suplim belum, kalau suplo udah ini tinggal tembak gitu. Waduh, jangan. Ya. Yarji'u ahluhu wa amaluhu wa yabqa amaluhu, ya. Apa namanya, hartanya, motornya, Adipi yang mencorong, ya, Innova yang kinclong, ya, Innova Ribbonnya gitu, hartanya, keluarganya, waduh, semua pada balik. Tinggal satu yang tinggal, yaitu wayabqa amaluhu, amalnya dia yang dibawa dia. Ya, makanya, aduh. Kita mah ya udah, dalam kehidupan kan orang bisa naik turun, ibadah naik turun. Ya kita dulu juga pernah melakukan maksiat, ya udah. Sekarang kita jangan terlalu melihat ke depan, melihat ke belakang, tapi kita song-song ke depan. Ya udahlah, ya udah, seperti sekarang kita waktunya ibadah, udah kerja, waktu ketemu teman-teman, ya udah ikutin rutinitas seperti ngalirnya lingkaran perputaran itulah. Soalnya kita nggak tahu di mana di saat kita akan datang dijemput paksa oleh malakul maut, itu nggak tahu. Yang penting kita dalam nuansa yang sifatnya baik.
Dengan seperti itu insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Iya. Amin. Ya orang kan akan meninggal di mana kebiasaan dia gitu kan. Kebiasaannya main catur melulu, waktu habis hari-harian, ya bisa jadi nanti meninggal daripada main catur gitu. Wah, lagi makan bahan. Atau lagi main apaan yang sifatnya tidak ada manfaatnya, main game yang nggak karu-karuan terus full sampai ini, ya bisa jadi kan, kita nggak tahu. Ya, bagi biasa ya, kita senang kadang sekali-kali main catur ya nggak apa-apa, jangan ngabisin waktu. Kalau kita nggak bisa ngilangin game, ya mungkin sebentar doang ya, terus nanti aktif tuh ya. Cuman kalau udah masuk kan biasanya udah nggak mau sebentar ya. Ya udah itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan bahasan berikutnya, wayan tahibul khusoma'u, ya nanti akan merampas ya para musuh-musuhnya itu disebab apa? Bigtiyaihim, dengan sebab apa namanya, menggibahnya kita. Kita menggibah orang itu, kalau kita tidak kita sadarin itu, nanti kita nggak minta maaf sama yang digibahin tuh, nanti amal-amal baik kita itu bisa diserobot habis sama dia itu. Ketika amal kita diambil habis, nggak ada sisanya, kesalahan dia, dosa dia dilimpahkan kepada kita. Makanya kalau udah kongko-kongko itu kan udah bahasa udah sedikit resiko tuh. Kalau udah kongko itu nih banyak ngobrol pertamanya baik tuh. Lamun cerempet. Waduh, udah seperti itu. Ya itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk besok insya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dimudahkan urusan dunia akhirat kita diperbaiki oleh Allah, kualitas amal dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Orang tua kita, guru kita semua diampuni dosanya ya, diterima amal baiknya kalau udah mendahului kita. Yang masih sehat mudah diberikan meninggal dalam husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.